EDS UGM adalah UKM yang dapat mengajarkan tentang berbagai hal di luar bidang studi kita. Nah, teman-teman, statement tadi benar ya. Jadi di IDS kita belajar 2 skill khusus. Pertama ada berpikir kritis dan yang kedua ada public speaking. Tentunya topik-topik ini dan skill-skill ini sangat berguna di semua bidang. Selain itu, yang kita bahas di debat itu ya teman-teman, itu banyak banget mulai dari international relations, ekonomi, sampai kesehatan juga kita bahas. Nah, kalau misalnya kita ikut lomba ya teman-teman, itu lombanya juga mulai dari ada yang nasional sampai internasional. Jadi benar-benar pengalamannya lengkap dan asik banget di sini. Teman-teman jangan khawatir ya, kalau kalian tertarik untuk masuk ke IDS, ini kita terbuka bagi mahasiswa di semua jurusan. Nah, jadi teman-teman kalau tertarik, jangan lupa cek di Instagramnya ada IDS_UGM. Ditunggu ya teman-teman. Masuk UKM Peduli Difabel harus bisa bahasa isyarat. Wah, salah banget tuh. Jadi, kalau kalian mau masuk UKM Peduli Difabel, kalian gak wajib bisa bahasa isyarat. Tapi, kalau kalian tertarik, kalian bisa banget join di UKM kita karena setiap tahunnya kita mengadakan kelas bahasa isyarat gratis yang bisa kalian ikuti. Nah, UKM Peduli Difabel itu sendiri adalah UKM yang bertujuan untuk menciptakan inklusivitas, terutama di lingkup kampus UGM. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagram @pedulidifabelugm. Kami tunggu ya. Salam kesetaraan. BPPM Balairing UGM punya kantin sendiri di sekretariatnya. Iya, betul tuh. Kita punya kantin sendiri di sekrenya. Nah, untuk nama orang yang jualannya adalah Mbak Jajan. Mbak Jajan ini jualan dari makanan berat sampai makanan ringan. Biasanya Mbak Jajan ini buka dari pagi sampai sore dan dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk UKM-nya sendiri, BPPM Balairing UGM merupakan badan penerbitan pers mahasiswa. Nah, untuk memenuhi mandatnya sebagai napas intelektualitas mahasiswa, kami punya 3 produk. Yang pertama yaitu majalah, yang kedua kita ada jurnal multidisipliner, dan yang ketiga kita ada bunga rampai. Nah, buat teman-teman nih yang kepo akan produk-produknya, kalian bisa langsung menjangkaunya di Balairing Press atau juga di kanal YouTube BPPM Balairing. Terdapat 2 biro dan 4 departemen dalam struktur Gama Cendekia. Salah dong, di Gama Cendekia itu ada 2 biro dan 5 departemen. Nah, bironya itu ada HM dan R&D. Kemudian yang departemennya itu ada pengabdian masyarakat, Gama Cendekia Enterprise, kemudian ada penelitian, human, dan yang terakhir media. Kemudian aku mau ngejelasin nih sedikit tentang profil dari UKM Gama Cendekia. Nah, UKM Gama Cendekia adalah UKM yang bergerak di bidang penelitian interdisipliner. Gama Cendekia sendiri bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan hard skill dan soft skill agar siap terjun di dunia kerja. Untuk teman-teman nih yang kepo bisa kunjungin Instagramnya Gama Cendekia, yaitu @gamacendekiaugm. Masuk BEM harus punya pengalaman organisasi. Nah, itu salah besar teman-teman. Jadi untuk masuk BMKM UGM sendiri tidak memerlukan pengalaman organisasi. Dan di dalam BMKM UGM sendiri kita dapat berdinamika dan mendapatkan banyak pengalaman organisasi serta soft skill. BMKM UGM sendiri merupakan UKM yang berperan sebagai katalisator pergerakan mahasiswa yang menerapkan good student governance untuk meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi, pelaksanaan program, dan menjamin responsivitas objektivitas dalam pengawalan isu kampus, regional maupun nasional. Dan bagi teman-teman yang ingin kepo dengan BMKM UGM, dapat mengecek di Instagramnya @bmkmugm dan website bmkmugm.ac.id. ISEC itu harus pasti banget bahasa Inggris nggak sih? Nggak harus kok, meskipun tentu saja kalau kamu bisa berbahasa Inggris akan jauh lebih untungkan karena seluruh proses seleksi kami menggunakan bahasa Inggris. Kalau kamu mau menjawab dengan bahasa Indonesia juga boleh banget kok. Tapi kami akan lebih fokus sama kualitas jawaban kamu daripada bahasa yang kamu gunakan. Kita juga bisa bareng-bareng belajar bahasa Inggris sambil berdinamika di ISEC in UGM. ISEC sendiri merupakan organisasi kepemimpinan berbasis internasional, di mana di sini kamu bisa belajar untuk manajemen project, time management, dan juga tentunya belajar leadership experience. Kalau kamu masih ada banyak pertanyaan atau bingung atau ada yang ingin tanyakan, boleh banget langsung hubungi kami di ISEC UGM. Terima kasih. Di Mapagama itu kegiatannya cuma happy-happy doang ya? Mungkin sebagian besar seperti itu, tapi secara keseluruhan setiap kegiatan di Mapagama itu di 5 divisi Mapagama selalu menerapkan salah satu atau lebih dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan pendidikan gitu.
Di Mapagama sendiri kita juga sering terjun ke berbagai macam kegiatan seperti kerelawanan, kebencanaan, dan lain sebagainya. Dimanapun Mapagama itu bisa masuk, sehingga kami terbuka untuk teman-teman sekalian dari berbagai fakultas ataupun sekolah di UGM begitu. Dan apabila teman-teman ingin lebih mengenal tentang Mapagama, bisa temui kita, bisa DM kami di Instagram mapagama_UGM gitu. Benar nggak sih jika ikut UKM Taekwondo harus jago atau mengerti dasar Taekwondo? Salah ya, jadi di sini kami akan belajar bersama-sama. Nah, yang memiliki sabuk dengan tingkatan lebih tinggi dan pengalaman di bidang Taekwondo akan dengan senang hati mengajari teman-teman yang baru gabung dan belum mengerti tentang Taekwondo. Taekwondo sendiri merupakan bela diri yang berasal dari Korea Selatan. Nah, selain melakukan kegiatan latihan, kami juga mengikuti berbagai kejuaraan nih, baik di bidang regional, nasional, maupun internasional. Bagi kalian yang kepo dengan UKM kami, dapat cek di IG kami yaitu @taekwondo_UGM. Anggota unit berkuda harus punya kuda sendiri. Enggak ya teman-teman, anggota unit berkuda nggak harus punya kuda sendiri. Karena unit berkuda udah bekerja sama dengan beberapa stable di Jogja sebagai sarana latihan anggota unit berkuda. Unit berkuda itu merupakan UKM yang unik dan menarik loh teman-teman, karena nggak semua universitas di Indonesia punya UKM berkuda. Untuk teman-teman yang penasaran, silahkan cek Instagram kita di @unitberkuda_UGM. Terima kasih. Emang di teater Gajah Mada hanya belajar keaktoran aja ya? Oh tidak, di teater itu kita belajar banyak ya, ada banyak cakupannya. Yang pertama ada keproduksian, di dalamnya ada kepenulisan dan juga produksi. Kemudian selain itu juga ada backstage yang bekerja di belakang panggung, misalkan seperti lighting, musik, wardrobe, dan lain sebagainya. Jadi teater Gajah Mada itu merupakan sebuah UKM yang bergerak di bidang seni, khususnya teater. Jadi kita belajar tentang keaktoran dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa cek ya di Instagramnya Teater Gajah Mada, yaitu di @teatergajahmada. Udah gitu. Kalau jadi UKM judo harus jadi atlet ya? Salah ya teman-teman, jadi UKM Judo sendiri punya prinsip yaitu hidup sehat dan bahagia. Jadi buat kalian yang emang suka olahraga atau mau mencoba hal-hal baru, kalian bisa banget buat join di UKM kita. Nah, buat kalian yang kepo sama kegiatan-kegiatan kita yang terbaru, kalian bisa cek di Instagram kita yaitu @judogm. Terima kasih sudah menonton. Nantikan Keseruan Bermain episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.